Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah jualah bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran pada surah ke-13 surah Ar-Ra'd ini, diawali dengan bersama-sama kita membaca ayat ke-35 sampai dengan ayat ke-37. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, kesabaran, perjuangan di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat ini, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barokah dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang kita dapati melalui ayat yang kita baca di pagi hari ini, alangkah baiknya sebagaimana biasanya kita mereview sejenak atas ayat-ayat yang telah sama-sama kita baca kemarin. Dan semoga dengan melakukan pengulangan seperti ini, sebagaimana Allah banyak sekali memerintahkan untuk kita melakukan amal-amal yang sesungguhnya benang merah di dalamnya adalah mengulang sesuatu. Apakah itu di dalam kita melaksanakan sholat, ataukah di dalam kita melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Betapa Allah terus meminta kita, termasuk di dalam membaca Al-Quran. Kita diminta tiada henti membaca Al-Quran ini, tidak cukup kita dengan hatam sekali. Kita terus diminta untuk melanjutkan terus sampai dengan akhir kehidupan, semoga tiada hari yang kita lalui tanpa kita membaca Al-Quran di dalamnya. Dan betapa sesungguhnya dengan melalui mengulang-ulang ini Bapak dan Ibu, sebagaimana kita dapati misalnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika masa kecil kita dahulu misalnya bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita melewati misalnya padang ilalang, kemudian kita lewati maka roboh dan rebah ilalang-ilalang itu. Kemudian kita lewati lagi, maka semakin rebah dia. Dan kalau setiap hari kita melewati jalan itu, bukankah kita bisa mendapati kemudian jalan pintas dan jalan setapak pada akhirnya? Dan kemudian apalagi kemudian lebih banyak lagi yang melalui jalan itu dan terus berulang-ulang. Maka bukan lagi menjadi jalan pintas, tetapi dia kemudian menjadi jalan raya. Maka begitupun di dalam kebersamaan kita seperti ini, Bapak dan Ibu. Berupaya kita mengulang-ulang ini, semoga kemudian dalam kebersamaan seperti ini, Allah anugerahkan ganjaran keberjamaah. Betapa Allah melebihkan nilai daripada berjemaah itu dibandingkan dengan sendiri. Maka mudah-mudahan dengan kita mengulang ayat ini, segala sesuatu yang sudah kita dapati, semoga Allah kokohkan. Dan sesuatu yang belum kita dapati, semoga Allah mudahkan untuk menjadi tambahan hikmah baru yang Allah berikan bagi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana kita dapati bahwa melalui ayat ke-32 yang kita baca kemarin, betapa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang adalah mencintai Rasulullah. Di tengah beratnya ujian yang dihadapi oleh Rasulullah atas sikap, perbuatan, perkataan, yang bahkan hal-hal yang tidak pantas yang telah ditunjukkan oleh kaumnya. Rasulullah adalah manusia biasa yang Allah berikan kelebihan di dalamnya. Maka tentunya adalah sangat wajar apabila Rasulullah pun mengalami sesuatu rasa sedih apabila kemudian mendapati bagaimana niat tulusnya menyampaikan kepada orang-orang terdekatnya ternyata tidaklah mendapatkan sambutan dan bahkan penistaan yang diperolehnya. Maka dalam situasi yang demikian kita bisa mendapati bagaimana Allah menghibur Rasulullah SAW menyampaikan bahwa yang didapati oleh Rasulullah itu bukanlah hal yang pertama. Kepada para nabi dan rasul terdahulu, mereka pun mengalami hal yang sama. Itulah Allah sebutkan, Rasul-Rasul sebelummu sudah diperolok, tetapi aku memberi waktu kepada mereka yang tak beriman. Kemudian kuberi hukuman, betapa ngerinya hukumanku. Semoga hal ini Bapak dan Ibu menjadi sebuah pembelajaran pula bagi kita. Kadangkala boleh jadi kita mendapati dalam episode kehidupan ini, betapa melankolinya kita merasa bahwa kita
menjadi orang paling menderita di muka bumi ini. Padahal tidak demikian halnya. Kepada kaum terdahulu, leluhur kita, ayah dan ibu kita boleh jadi lebih berat lagi ujian yang dihadapi oleh mereka. Atau kita tidak menyadari, boleh jadi di seputar kita banyak sesungguhnya orang yang mengalami lebih dahsyat lagi ujiannya dari apa yang kita terima. Sehingga tiada lain ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi Rasulullah, semoga motivasi yang diberikan kepada Rasulullah itu kita jadikan pula sebagai pakaian kita. Dan kemudian kita bisa mendapati bahwa bagaimana Rasulullah betul-betul dalam tuntunan Allah. Rasulullah tidak mengatakan sesuatu melainkan hanya atas apa yang Allah perintahkan kepadanya. Dan misi Rasulullah tidak lain adalah pembawa berita gembira dan menyampaikan peringatan kepada umat, tidak hanya kepada kerabatnya, kepada kaumnya, namun kepada kita semuanya. Dan itulah hakikat daripada Al-Quran diturunkan, rahmatan lil alamin, bahwa keberadaan diri Rasulullah dan firman-firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran adalah rahmatan lil alamin. Maka Allah mengingatkan kepada kita sesungguhnya melalui ayat ke-33, bagaimana Rasulullah telah diperintahkan untuk menyampaikan kepada mereka-mereka yang telah menyekutukan Allah. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada mereka, sebutkanlah nama-nama mereka, nama-nama Tuhan mereka itu. Nah, maka semoga ayat ini pun menjadi peringatan bagi kita, Bapak dan Ibu. Apa sesungguhnya yang menjadi pusat orientasi kita di dalam kehidupan ini? Apakah benar-benar semata hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah disadari atau tidak disadari, kita telah menjadikan pula benda-benda ataupun segala sesuatu yang melekat di dalam kehidupan ini menjadi Tuhan-Tuhan kita, yang mengatur kehidupan kita, yang kita berorientasi karenanya, kita berjuang mendapatkannya, kita membelanya habis-habisan. Dan mengakibatkan hal itu demikian dominannya sehingga kita lupa bahwa Allah sepatutnya yang paling kita utamakan di dalam kehidupan ini. Dan segala sesuatu yang kita perjuangkan di dalam kehidupan ini adalah dalam upaya dan perjalanan kita memperjuangkan tauhid kita, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semuanya. Maka segala sesuatu yang Allah hadirkan di dalam kehidupan ini, apakah kesempatan kehidupan, kesehatan yang Allah berikan, kekuatan, harta, jabatan, maka sepatutnya hal ini semua adalah menjadi jembatan untuk kita semakin dekat kepada Allah. Bukan karena semuanya ini lantas kita menjauh dari Allah, disadari atau tidak disadari. Dan kemudian bagaimana Allah mengingatkan apabila kita terus menjadikan segala sesuatu menjadi sekutu Allah di dalam kehidupan ini, menjadi pusat orientasi selain Allah di dalam kehidupan ini, sehingga menghadirkan nilai-nilai baru di dalam kehidupan yang notabene tidak sesuai dengan nilai-nilai yang Allah ajarkan kepada kita semuanya. Maka Allah menyampaikan bagi mereka azab. Dan disebutkan bahwa azab itu ada dua, azab yang di dunia dan azab di akhirat. Walaupun di dalam ayat ini Allah menegaskan azab akhirat itu lebih dahsyat lagi, lebih keras lagi. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hal ini menjadi renungan pula bagi kita. Sepatutnya kita merenung pula setiap hari apa yang kita dapati dalam kehidupan ini. Apakah yang kita dapati adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita ketika segala sesuatu itu mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah? Ataukah jangan-jangan istidraj? Jangan-jangan ini adalah azab Allah yang kita tidak sadar bahwa sesungguhnya itu azab. Dan azab itu bukan hanya secara fisik semata. Namun sebagaimana yang telah kita dapati dalam ayat sebelumnya, ketika kita melihat segala sesuatu yang tidak baik di mata Allah namun kita pandang indah, itu adalah hukuman yang luar biasa dari Allah apabila melakukan hal yang demikian. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita semuanya, suami atau istri kita, anak-anak dan keturunan kita semuanya, saudara-saudara kita, sahabat kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat, ayah dan ibu serta leluhur kita, semoga Allah jauhkan dari apa yang Allah ancamkan di dalam ayat yang kita dapati pada ayat ke-34 ini. Dan mari bersama-sama Ibu sekalian, kita meneruskan perjalanan kita melalui 3 ayat terakhir yang kita baca di pagi hari ini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannatil lati yu'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Tajri min tahtiyal anhar. Bahwa surga itu yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ukulaha daimu wa dhilluha. Kebahagiaan dan keteduhannya tiada henti-hentinya. Uqbal ladzina taqaw. Itulah balasan bagi mereka yang bertakwa. Wa uqbal kafirinan nar. Dan balasan bagi yang tidak beriman adalah api neraka. Sebagaimana yang telah sama-sama kita bahas pula kemarin Bapak dan Ibu, bahwa kita hanya mendapati kata uqba itu hanya terdapat di dalam surah Ar-Ra'd ini. Bahwa sebagaimana kemarin kita telah mendapati yang terdapat di dalam ayat ke-22. Kemudian terdapat pula di dalam ayat ke-24. Kita dapati pula pada ayat ke-35 ini. Dan insya Allah nanti kita akan dapati pada ayat ke-42. Itulah Allah sebutkan. Tilka uqbal ladzina taqaw. Itulah balasan bagi mereka yang bertakwa. Semoga apa yang disajikan di dalam ayat ke-35 pada penggalan pertama mengenai surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, yang di sana hanya terdapat kebahagiaan dan keteduhan hati, bukan hanya keteduhan secara fisik, Bapak dan Ibu. Betapa di dalam kehidupan ini ketika kita berada dalam perjalanan, kita menginginkan keteduhan. Itu adalah fitrah sesungguhnya Bapak dan Ibu. Kita pasti memilih tempat yang teduh. Maka sepatutnya kita memahami bahwa keteduhan itu bukan hanya keteduhan yang memayungi fisik kita, namun yang paling utama adalah keteduhan hati kita. Dikarenakan dengan berbekalkan keteduhan hati itu, maka panas terik fisik itu tidak menjadi masalah lagi. Namun sebaliknya, kalaupun teduh secara fisik, kalau salahnya hatinya tidak teduh, maka hanyalah hati yang kering, kerontang, dan kegalauan itulah yang akan hadir. Semoga Allah hadirkan sebagaimana janji Allah, bahwa azab itu Allah berikan di dunia, dan Allah berikan pula azab itu di akhirat yang lebih dahsyat lagi. Maka kita pun berharap kepada Allah, semoga Allah hadirkan surga itu, surga di dunia, dan juga surga di akhirat nanti. Yang walaupun kita mendapati bahwa bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, ketika Rasulullah mencelupkan jarinya ke dalam air, dan kemudian Rasulullah mengangkat jemari itu, dan kemudian meneteslah air itu. Maka Rasulullah menyampaikan bahwa inilah air yang jatuh, yang menetes dari jarinya itu gambaran nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan dunia ini. Sedangkan nikmat akhirat itulah air yang terdapat di seluruh samudra itu. Maka betapa maha benar Allah, maha benar Rasulullah yang menyampaikan segala sesuatu. Begitu banyaknya dihadirkan dalam bentuk perumpamaan. Sebagaimana Allah pun menyampaikan pula di dalam firman-Nya, bahwa kalau sana kita ingin menuliskan kalimat Allah, dan kemudian kita menjadikan seluruh dahan dan ranting yang ada di muka bumi ini sebagai bolpennya, dan kemudian menjadikan seluruh samudra, dan kemudian dilipat gandakan lagi sampai dengan 2 kali dan 7 kali samudra itu sebagai tintanya, maka tidak akan mampu menuliskan kalimat-kalimat Allah, tidak akan mampu menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita tidak terkecoh dalam kehidupan dunia ini. Hanya persinggahan sementara. Dunia ini bukan terminal akhir kita. Dunia hanyalah halte bagi kita semuanya. Tetapi tujuan akhir kita adalah akhirat. Sehingga mudah-mudahan atas apa yang Allah sampaikan dalam ayat 35 ini menjadi visi jangka panjang kita. Visi jangka panjang kita. Bukan dunia ini visi jangka panjang kita, tapi akhirat nanti. Maka kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana dalam ayat 36 Allah menyampaikan, walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaika wa minal ahzabi may yunkir ba'dhah. Mereka yang kami beri kitab, mereka gembira atas apa yang telah diturunkan kepadamu.
Tetapi ada kelompok-kelompok yang menolak sebagiannya. Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih. Katakanlah, aku diperintahkan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Kepadanya aku mengajak dan kepadanya aku kembali. Terakhir ayat ke-37. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Demikianlah kami menurunkannya sebagai peraturan yang syah dalam bahasa Arab. Wala ini tabata ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallah ma laka minallahi min waliyyi wala waq. Kalau engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu disampaikan kepadamu, maka bagimu tak ada pelindung dan penjaga. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari apa yang kita dapati di dalam ayat ke-36 ini, sebagaimana kita bisa menelusuri dalam sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagaimana pula diberitakan oleh sahabat-sahabatnya, maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana para ulama dan mufassir merangkaikan situasi dan kondisi yang terdapat pada ayat ini dengan situasi dan kondisi yang terdapat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa ketika itu para ahli kitab, mereka pengikut Nabi Musa ataupun pengikut Nabi Isa alaihissalam, atau paling tidak mereka mengatakan bahwa mereka adalah pengikut Nabi Musa dan mereka pengikut Nabi Isa alaihissalam. Walaupun sebagaimana yang telah kita dapat dalam Al-Quran, mereka memunculkan apa-apa yang terdapat di dalam kitab Taurat ataupun Injil, namun mereka menyembunyikan pula apa-apa yang terdapat di dalam kedua kitab suci itu sendiri. Maka pada masa kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di antara para ahli kitab itu tidak semuanya yang mengingkari, namun terdapat juga di antara mereka yang mengimani atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Namun memang sebagian besar daripada mereka bersekutu, mereka menolak dan mengingkari atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bisa mendapati bahwa di dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali yang kita jadikan sebagai salah satu referensi di dalam kita menelusuri ayat-ayat Allah ini, ketika kita bisa mendapati di dalam ayat ini, wa minal ahzabi may yunkiru ba'dah, yaitu terdapat kelompok-kelompok yang menolak sebagiannya dari apa yang dicantumkan, apa yang difirmankan di dalam Al-Quran itu, ataupun bagaimana ketika mereka mengingkari sebagian dengan menyembunyikan yang terdapat di dalam kitab Taurat ataupun Injil itu sendiri. Maka dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali ini kita bisa mendapati bahwa kata ahzab yang terdapat di dalam ayat ini, dan kita mendapati pula bahwa di dalam surah ke-33 nama surahnya adalah Al-Ahzab. Maka dituliskan di sini bahwa ahzab yang merupakan jamak dari kata hizb, yang berarti adalah partai, kelompok, pasukan, atau suku. Maka yang dimaksudkan di sini mungkin suku-suku yang disebutkan dalam surah ke-33, yaitu dalam surah Al-Ahzab. Dan di sini kita pun dapat mengambil pula keterangan disampaikan di sini bahwa tetapi kita dapat memahami ini dalam pengertian yang umum sama sekali. Bahwa di antara kelompok-kelompok itu ada beberapa orang yang mau menerima sebagian saja apa yang diwahyukan itu, sementara menolak segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, kehendak, ataupun nafsu, ataupun kepentingan mereka sendiri. Maka jawaban yang paling tepat ialah, sungguh perintah Allah itu berlaku umum, beribadah dan mengabdi hanya kepadanya dan tidak kepada yang lain. Maka itulah pegangan seorang nabi, tetapi dia harus mengajak semua orang untuk bersama-sama menerima pahala ataupun ganjarannya. Dari Allah datangnya semua itu dan kepadanya kita semua akan kembali. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah,
bahwa kita mendapati kembali di dalam ayat ini bagaimana penegasan daripada misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah hanya diperintahkan untuk menyampaikan kepada mereka, untuk menyampaikan pesan tauhid itu, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian bagaimana Rasul mengingatkan dengan redaksi yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Rasulullah ditugaskan untuk mengajak mereka, bukan hanya mengajak mereka kepada jalan Allah, dan Rasulullah pun mengingatkan bahwa hanya kepada Allah kita semuanya akan kembali. Maka Bapak dan Ibu, kalau seandainya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dijamin segala kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Rasulullah, maka tentunya hal ini pun berlaku pula kepada kita. Apalagi kalau seandainya kita ingat bahwa bagaimana Rasulullah menyampaikan balighu anni walau ayah, maka sampaikanlah dariku walaupun itu hanya satu ayat, walaupun itu hanya satu pesan, baik secara lisan ataupun melalui perbuatan dan contoh keteladanan yang kita lakukan. Namun Rasulullah mengingatkan bahwa Rasulullah hanya itu misinya, adalah menyampaikan pesan tauhid. Tetapi sebagaimana kita dapati bahwa Allah menyampaikan la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama itu. Dan bahkan bagaimana Allah menyampaikan pula dalam surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk meskipun itu kepada orang yang kau cintai. Tetapi hanya Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, walaupun secara emosional kita bisa mendapati bagaimana inginnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang-orang percaya dan mengikuti atas apa yang disampaikannya. Sebagaimana kita bisa mendapati bahwa betapa sedihnya Rasulullah ketika pamannya Abu Thalib tidak mau mengucapkan syahadat itu. Padahal Rasulullah menyadari benar sepanjang perjalanan kehidupannya, semenjak kehadiran Rasulullah, setelah kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia, maka Abu Thalib lah yang merupakan pelindung utama bagi Rasulullah. Tempat Rasulullah bercerita, Rasulullah diayomi dan disayangi, tidak dibedakan antara kasih dan sayangnya kepada putra-putranya, termasuk putranya adalah Ali bin Abu Thalib. Rasulullah bahkan diistimewakannya, sehingga betapa tidak Rasulullah sangat mencintainya. Sehingga betapa Rasulullah menginginkan sampai di akhir hayatnya pun, semoga Abu Thalib itu mendapatkan hidayah dari Allah. Tetapi sampai dengan akhir hayatnya, hidayah itu pun tidak datang kepadanya. Maka inilah innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa setiap kita membawa misi dari Allah, harus menyampaikan pesan kebaikan itu. Dan Rasulullah telah menyematkan kepada kita semuanya bahwa kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Dan pemimpin itu harus membawa perubahan pada dirinya, kepada keluarganya, kepada lingkungannya, kepada masyarakatnya, dan kepada bangsanya. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban dari Allah nanti. Namun tentunya kita mendapati la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani kepada kita melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Bahwa apabila Rasulullah saja membawa misi hanya menyampaikan, tidak lebih dari itu. Rasulullah tidak bertanggung jawab apakah seseorang itu mengikuti atau tidaknya, mendapatkan hidayah atau tidaknya, dikarenakan semuanya itu adalah prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi kita sebagai hamba Allah dan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maukah kita mengambil kesempatan ini, menempatkan sidik jari kita di dalam melaksanakan pesan Allah, bahwa kita bersaksi nanti di hadapan Allah seluruh anggota tubuh kita dan segala sesuatu yang dihadirkan Allah dalam kehidupan ini, bahwa bersaksi nanti di hadapan Allah bahwa kita telah melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah, bahwa kita mengajak kebaikan, walaupun sedikit kebaikan itu yang kita hantarkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya.
Sebagaimana kita dapati bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir penutup, namun penghulu para Nabi dan Rasul lainnya. Dan bahwa betapa kepada Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan di Mekah, kemudian berjuang di Madinah, kepada Rasulullah hanya diturunkan Al-Quran. Betapa Allah memberikan kemuliaan dan keberkahan kepada segala sesuatu yang melekat pada diri Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dilahirkan di Mekah. Kemudian Rasulullah berjuang di Madinah. Betapa kedua kota ini dimuliakan Allah, Mekah dan Madinah, menjadi dua kota suci. Betapa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran dimuliakan Allah. Betapa Allah memelihara pesan-pesan di dalam Al-Quran. Dan betapa Allah telah memilih bahasa terbaik untuk menjadi bahasa yang disajikan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu menjadi kitab suci ketika ia dituliskan dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Arab. Namun tidak demikian halnya kalau dia tidak dituliskan dalam bahasa Arab itu. Dan betapa kita bisa mendapati Bapak dan Ibu, betapa luasnya cara Allah memberikan pembelajaran kepada kita semuanya. Bahwa kita bisa mendapati Al-Quran. Namun sesungguhnya sebagaimana kita dapati di dalam ayat ke-37 pada hari ini. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Demikianlah kami menurunkan sebagai peraturan ataupun ketentuan yang dalam bahasa Arab. Bahwa kita bisa mendapati bahwa begitu banyaknya sesungguhnya nama-nama Al-Quran. Selain daripada kata Al-Quran itu sendiri. Maka sebagaimana telah dirumuskan oleh para ulama dan mufasir dan tentunya merujuk kepada apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Bahwa begitu banyaknya nama-nama Al-Quran. Di antaranya adalah Al-Quran disebut pula di dalam Al-Quran Al-Kitab. Dan Al-Quran disebutkan pula dengan nama Al-Furqan, Al-Dzikr, Ar-Ruh, An-Nur, Al-Huda, Asy-Syifa, Al-Bayan, Al-Mau'izah, Ar-Rahmah, Al-Balagh, At-Tanzir, Al-Burhan, Al-Dzikra, Al-Mizan, dan banyak lagi, dan bahkan ada 45 nama-nama Al-Quran itu sendiri, Bapak dan Ibu. Maka di antara yang kita bisa dapati di dalam Al-Quran mengenai bagaimana luasnya dan Allah memberikan ruang yang begitu banyak untuk bisa kita masuki tentang Al-Quran ini sendiri. Maka kita bisa mendapati bahwa di dalam Al-Quran kata hukman itu sendiri terdapat di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Pada surah Al-Maidah, pada surah kelima ayat ke-50, afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang meyakini? Dan kemudian kita bisa mendapati bahwa bagaimana di dalam selain daripada ayat ke-37 pada hari ini, kita bisa mendapati di dalam ayat ke-21, dalam surah ke-21 ayat ke-79. Fafahamna Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat-thair wa kunna fa'ilin. Dan kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung. Semua bertasbih bersama Daud. Dan kamilah yang melakukannya. Kemudian kita bisa mendapati pula bagaimana dalam surah Asy-Syu'ara, surah ke-26 ayat ke-83. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Kita bisa mendapati doa Ibrahim yang Allah abadikan pada ayat ini. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Dan kemudian kita bisa mendapati pula bahwa dalam peristiwa Nabi Musa alaihissalam pada surah Al-Qasas pada ayat ke-14. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin.
Dan setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan kemudian kita bisa mendapati, Bapak Ibu sekalian, bahwa bagaimana Allah menyampaikan terminologi Al-Quran dalam bentuk lainnya dalam surah ke-15 dalam surah Al-Hijr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, yang dalam ayat ini disebutkan al-dzikr, wa inna lahu lahafidhun, dan kami pula yang memeliharanya. Dan kemudian kita bisa mendapati di dalam surah ke-16 ayat ke-44, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan al-dzikr, yaitu Al-Quran, kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa luasnya, lebih banyak lagi Bapak dan Ibu yang terdapat di dalam Al-Quran ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah merupakan kumpulan firman-firman dan petunjuk Allah yang sebagai pedoman yang perlu kita jadikan referensi utama di dalam kehidupan ini. Dan betapa Allah telah memelihara Al-Quran sebagaimana kita dapati. Bahwa boleh jadi Bapak dan Ibu keberadaan kita dalam forum ini adalah merupakan bagian dari cara Allah untuk memelihara Al-Quran itu. Termasuk bagaimana Allah memelihara Al-Quran. Dengan begitu banyaknya Allah berikan kemudahan kini, bermunculan di mana-mana hafiz Al-Quran. Sehingga Allah memelihara Al-Quran tidak hanya secara fisiknya, namun kita pun berdoa kepada Allah yang paling utama adalah bagaimana kita memelihara Al-Quran itu di dalam dada kita semuanya. Agar benar-benar Al-Quran menjadi hikmah, petunjuk, dan hidayah Allah berikan kepada kita semuanya. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada ilmu pada kita melainkan hanya atas apa yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui dan Allah pula yang maha bijaksana. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya hantarkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat. Semoga Allah membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayah dan maghfirah serta ridhonya untuk kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu